Video ini tentang analisa fundamental saham EKAD, dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar saham EKAD itu sendiri, dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum dimulai, saya minta tolong like video ini dan tulis EKAD di komen. Kalau nanti buat Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh kok cabut like dan hapus komennya. Gimana? Oke ya. Kalau begitu saya tunggu selama 3 detik ke depan. 1. Udah di like videonya? 2. Udah tulis EKAD di komen? 3. Sip. Dari hati saya yang terdalam, terima kasih banyak untuk yang sudah like video ini dan tulis EKAD di komen. Ngomong-ngomong, saya punya bocoran saham yang like invest ada 3 yang memenuhi kriteria 1. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau mau ngakses 3 bocoran sahamnya bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke topik. EKAD direkam. Video ini direkam 9 Februari, closing di 282. EKAD itu bisnisnya ini ya, lakban gitu ya, perekat gitu ya. Jumlah saham yang beredar 698 juta ya. Terus split test di 24 Agustus 2022, sekarang jadi 3,4 miliar. Komposisi yang beredar di masyarakat 19%, ini menuju ideal ya. Yang berbahaya itu yang kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5%. Berbahayanya tuh bukan maksudnya gimana-gimana, maksudnya adalah berbahaya kalau misalkan bandarnya mau bikin ARA tuh gampang, dan kalau mau bikin ARB juga gampang karena komposisi di masyarakatnya kecil, jadi sangat bisa dipengaruhi oleh bandar itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau EKAD ini, EKAD ya biar gampang. Si EKAD ini 19% menuju ideal. Idealnya tuh 40-50%. Nah, dia nggak berbahaya tapi lebih ke arah menuju ideal gitu ya. Jadi cukup bagus. Hutang 10%, 10% ini bagus ya. Bagus banget mungkin ya. Sampai saya kasih warna hijau gitu ya. Jadi EKAD ini secara hutang, kalau misalkan dia dijadiin manusia ya, EKAD ini adalah orang dengan harta kekayaan 100 juta tapi cuma punya utang 10 juta gitu ya. Mau dilunasin kapan aja bisa gitu ya. Oke. EKAD, kita sekarang masuk ke topik ekuitas ya. Ekuitas itu kalau ada yang baru tahu gitu ya, mungkin Anda trader. Ekuitas itu kalau di kemanusiaan itu kayak jumlah uang seseorang yang ada di rekening gitu ya. Jadi kayak ya bisa disebut harta dia lah di luar hutang gitu ya. Nah, ekuitas EKAD ini ya, yang sekarang, yang terbaru itu terbesar selama 4 tahun terakhir ya. 1 triliun ya. 2019 dia masih 748 miliar. Di 2022 udah 1 triliun ya. Terus dari tahun ke tahun juga naik terus nih. 2019 ke 2020 naik 17%. 2020 ke 2021 naik 11% gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan itu intervalnya setahun, jedanya setahun gitu ya. Itu cara baca Excelnya ya. Kalau dari atas ke bawah itu jedanya dari atas ke bawah itu jedanya per 3 bulan, per kuartal gitu ya. Nah, PR kita adalah menebak kuartal 3 ke kuartal 4 di 2022 berapa nih gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas selama 3 tahun ke belakang, konsisten selalu biru ya. Selalu biru itu maksudnya selalu perubahannya tuh peningkatan gitu ya. Tapi kalau kita cek seksama, ini kok dia biru sih biru, tapi kok kayaknya turun gitu ya. Ya kan, nih 2019 Q3 ke Q4-nya naik 10%. 2020 Q3 ke Q4-nya naik 5%. Ini kan 5% turun dari 10% ya. Terus 2021 3%. Ini kayak polanya kayak makin turun gitu. Jadi di sini saya tulis aja untuk mengerjakan PR ya. PR tuh yang warna biru nih, kotak biru 1, 2, 3 ya. Untuk mengerjakan PR di sini saya prediksikan 1%. Oke, topik ekuitas selesai. Sekarang topik laba.
Topik laba kalau di kemanusiaan itu seperti gajian gitu ya. Jadi ekuitas rekening, laba gajian. Semakin tinggi gajian seseorang, semakin masuk akal kalau rekening dia semakin besar isinya gitu ya. Nah, Ekat ini, nah ini nih. Ekat yang sekarang ya 65 miliar labanya itu turun 18% dibandingin tahun kemarin. Gitu ya. Jadi dia udah naik terus nih dari 2019 ke 2020 naik, 2020 ke 2021 naik lagi 11%, tapi 2021 ke 2022 turun 18%. Nah, ini untuk tahu kenapanya Anda harus ngedalamin lagi kalau misalkan Anda memang mau invest di Ekat ya. Ini saya hanya membahas dari sisi laporan keuangan gitu. Jadi saya hanya membahas. Nah, sekarang prediksinya ya, Q3 ke Q4. Laba Q3 ke Q4 di 2022 si Ekat ini berapa gitu ya. Lagi-lagi sama, selama 3 tahun terakhir selalu konsisten biru. Yang artinya selama 3 tahun terakhir selalu ada kenaikan dari Q3 ke Q4-nya, dari kuartal 3 ke kuartal 4-nya. Tugas kita adalah memprediksi berapa kenaikannya, karena gampangnya 3 tahun terakhir selalu biru nih gitu. Tinggal birunya berapa persen gitu ya. Di sini saya akan tulis 29%. Kenapa 29%? Karena gini, ini 4% sebelum pandemi ya. Nah, ini pas pandemi. So, kalau misalnya Anda mikir, lah pandemi kok naik? Nah, ingat, Ekat ini apa? Ekat ini saham lakban-lakbanan ya kan. Pas lagi pandemi orang apa? Belanja online. Online bungkusnya kan pakai lakban ya kan, bukan diikat pakai tali rafia ya kan. Jadi pakai lakban. Jadi sangat wajar kalau pas lagi Covid justru dia malah kenceng, malah labanya malah meningkat gitu ya. Nah, di 2021 udah selesai dari pandemi, maksudnya setahun setelah pandemi dia 30%, nggak balik lagi ke 4%. Berarti ada ini ya, ada kestabilan. Jadi sejak pandemi terus ternyata setelah pandemi nggak langsung jebol ke 4% lagi gitu naiknya, tapi masih di 30%. Nah, yang sekarang saya tulis 29. Kenapa? Katakanlah yang sekarang lebih dari 30% ya. Kan 2021 30% ya. 2022 katakanlah lebih dari 30%. Saya nggak tahu lebihnya itu jadi berapa gitu ya. Dan 30% saya juga nggak terlalu yakin masa ya sama gitu ya. Jadi saya akan tulis 29 dengan anggapan balik lagi ke prestasi dia pas zaman pandemi. Kalau ditulisin balik ke 4% kayaknya terlalu pesimis gitu ya. Kayaknya 4% enggak juga gitu. Jadi di atas 30% saya nggak tahu berapa, 30% juga nggak begitu yakin konsisten di 30%, 4% terlalu parah, jadi saya masukin 29 aja gitu ya. Nah, topik laba udah selesai. Sekarang topik dividen. Ini salah tulis. Topik dividen. Topik dividen itu adalah topik tentang sedekah kalau dikeorangin gitu ya. Jadi ada orang kaya ya di suatu daerah gitu, entah gajinya tinggi, entah bisnisnya berhasil gitu ya. Kan ada sebagian orang yang percaya bahwa percuma dia kaya atau bisnisnya untung banyak kalau harta dia nggak ngebantu warga sekitar ya. Uang dia nggak ngebantu daerah sekitar, orang-orang sekitar gitu ya. Nggak sama. Ada investor, nggak semua investornya, ada sebagian investor yang menganggap percuma suatu saham ekuitasnya membesar gitu ya. Ini kan kayak Ekat membesar terus nih tahun ke tahun. Atau labanya meningkat ya dari tahun ke tahun. Kalau nggak diiringi dengan dia loyal bagi dividen ya, nggak bagi dividen, jadi kayak percuma gitu kalau ada suatu saham kayak gitu. Sebagian besar investor ada yang berpendapat seperti itu, memiliki keyakinan seperti itu. Saya pribadi termasuk investor yang tadi ya, yang menganggap percuma suatu saham ekuitasnya membesar, labanya meningkat kalau nggak pernah bagi dividen atau pelit bagi dividen gitu ya. Di dividen ini ada 3 kosakata: EPS, DPS, DPR. EPS nih gampangnya keuntungan dia dalam setahun ya. DPS adalah keuntungan yang akhirnya dibagi-bagiin ke investor. DPR itu rasionya gitu ya. Oke. 2019 dia punya EPS 106.
DPS-nya 35, berarti DPR-nya 33%. 33% dari mana? Karena 35 itu adalah 33% dari 106. Oke. Tahun 2020 DPR-nya 34%. 2021 DPR-nya 33%. Nah, dari 3 tahun terakhir aja kita bisa tahu nih, oh DPR-nya si Ekat nih ini ya. Pertama, satu, dia konsisten. Jadi bagi-bagi dividennya tuh konsisten, nggak ada bolong-bolongnya gitu ya. Terus stabil maksudnya apa ya, besaran DPR-nya bisa keterka gitu ya, 33, 34, 33 ya, paling 2022 sekitar 33 atau 34 lagi gitu ya, ya kan, karena dari 3 tahun terakhir kayak begitu kelakuannya gitu ya. Dan sebelum kita memutuskan memasukkan DPR 33 atau 34, kita lihat dulu juga sejarahnya. Ini sejarah Ekat bagi dividen 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dari sejak 2022 sampai 2022 Ekat ini nggak pernah bolong bagi dividen. Jadi konsisten ya. Konsisten nih, ibarat orang sedekah terus, mau susah, mau bisnisnya untung, bisnisnya lagi rugi, sedekah dia nggak pernah kepotong, sedekah dia nggak pernah bolong gitu ya. Nah, ini Ekat nih kalau dikesahamin salah satu contohnya Ekat gitu ya. Dari 2002 sampai 2022 nggak pernah bolong sekalipun, 1 tahun pun nggak pernah bolong. Nah, sekarang prediksinya berapa? Ya, kita masukin aja 33 ya kan. Ini begitu di enter keluar nih kisaran harga murah, wajar, dan mahal. Nah, oke. Udah dipencet 33, maka kisaran harga murahnya Ekat ada di 80, wajarnya ada di 120, mahalnya ada di 160. Ya. Jadi kalau secara 3 faktor ya, mungkin ada yang lupa atau ada yang nggak tahu, saya bahas sedikit. Jadi kita kalau mau invest di suatu saham tuh pastikan 3 faktornya itu terpenuhi ya. Ini mindset investor ya, bukan trader, bukan. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, prospeknya cerah. Nah, Ekat ini fundamentalnya mewah ya kan, ekuitas meningkat ya, laba terus meningkat ya, cuman tahun terakhir nih yang turun 18% ya. Dan itu Anda harus cari tahu itu terkait dengan prospek, apakah dia emang cuman mentok di sini alias nggak bisa lebih lagi, alias tahun depan mungkin dari 80 ke 65, mungkin tahun depannya lagi 65 terus, atau mungkin malah bisa lebih rendah dari 65 nih, terkait prospek gitu ya. Tapi kalau pakai nalar ngasal gitu, nalar normal, nalar nggak perlu riset, maka secara fundamental Ekat ini mewah ya, ekuitasnya naik, labanya agak berkurang, tapi prospeknya mungkin setengah itu maksudnya apa? Ya kalau pakai nalar logika kayaknya nggak kenapa-napa gitu kan. Toh sekarang juga orang nggak tiba-tiba jadi berhenti belanja online gitu kan. Tapi kenapa bisa ini turun ya, Anda silakan cari tahu sendiri ini kenapa gitu ya. Jadi Ekat ini secara fundamentalnya mewah, prospeknya setengah ya, saya nggak tahu, atau mungkin 3/4. Tapi valuasinya kalau pakai berdasarkan hitungan dividen tahun 2023 ini udah mahal ya. 282 ini udah bahkan di atas harga mahalnya gitu. Kalau misalkan Ekat ini ada di 120 atau 125, berarti kan masih ada di kisaran wajar, boleh masuk. Tapi ini udah di 282 gitu, udah kelewat bahkan dari harga mahalnya gitu ya. Kalau mau dapet bocoran saham yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, prospeknya cerah, bisa diakses dengan klik link yang ada di deskripsi gitu ya. Jadi kesimpulan dulu sebelum ditutup, Ekat ini secara komposisi relatif aman, secara hutang sehat banget, ekuitas meningkat, ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Laba juga selalu meningkat sebenarnya, hanya di tahun ini aja turun 18%, dimana ini 18% silahkan digali lagi ya. Ini saya sisakan buat Anda cari tahu kalau emang Anda suka banget sama Ekat. Cari tahu kenapa turun 18%, apa digunakan, terjadi apa gitu sampai kayak gini. Kalaupun terjadi penurunan sementara apa bakal terus-terusan gitu ya. Kalau dari valuasi berdasarkan sudut pandang dividen ini udah kelewat mahal ya.
Terus kalau dari dividen dia loyal bagi dividen, nggak pernah bolong, konsisten gitu maksudnya. Terus juga dari DPR stabil ya di sekitar 33-34 gitu ya. Ya udah gitu aja kesimpulannya. Kalau Anda suka channel ini, suka analisanya, Anda bisa subscribe ke channel Saham Nyantai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.